Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mengucapkan itu, jangan diteruskan salam sama kepiting, salam sama babakaur, salam sama bangkong, kata cukup itu. Sekarang dajjal semakin membabi buta. Setelah baca salam sama itu sama ini. Cukup juri. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam rahayu. Perlu. Ya, salam sama kepiting itu. Sama bangkong, sama ular, sama kalajengking. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin. Allahumma shalli ala nabiyil hasyimiyyi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Kita semua melangkahkan kaki dari rumahnya masing-masing untuk melaksanakan kewajiban kita. Syukur nikmat dengan langkah. Tadi disebut syukur nikmat ulang tahun ke-119 PP penghulu pesantren ketahanan nasional Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Tadi sudah disampaikan, beliau adalah menggagalkan, beliau adalah yang menggagalkan negara Pasundan. Satu-satunya ulama yang paling dibenci oleh ulama Jawa Barat adalah Syekh Abdullah, yang paling dibenci. PPKN itu. Siapa pertama bangkit sebelum kebangkitan nasional? Siapa? Budi Utomo. 3 tahun sebelum Budi Utomo bangkit, Abbas Sepuh. Abbas Sepuh dimasukkan ke penjara karena dilaporkan oleh ulama munafik yang pro penjajah. Abbas Sepuh pakai merah, pakai bendera merah, bukan segini, hanya sebesar ini. Tahun 40 tahun sebelum Indonesia merdeka, Abbas Sepuh sudah pakai dasi buat dari timah, logo kupu-kupu, sayap atas merah, sayap bawah. Allah merdeka. Alhamdulillah. Satu pesantren yang dipercaya oleh tentara di TV 60 pucuk senjata. Surjalaya, Abbas Sepuh, PPKN pertama. Ketika tentara mau hijrah ke Jogja, kurang anggota, 60 pucuk senjata disimpan di Suriah. PPKN kedua 1956, Abah Anom melawan komunis. 2011 beliau pulang, ganti PPKN ketiga. Sekarang melawan Taun yang tadi dibaca mankobahnya. 10 abad lalu, zaman silsilah, zaman pintu ke-19. Pada zaman pintu ke-19, Taun penyakitnya mengorbankan jutaan orang. Disuruh makan rumput Tuan Syekh, rumput madrasah Tuan Syekh. Habis rumput, minum air madrasah. Tidak pakai otak, rumput pakai otak. Cuma otak ini yang bisa muka. Maksud rumput madrasah itu yang dikunyah, bukan yang dikunyah oleh kambing, jurig. Dikunyah oleh kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
La ilaha illallah. Ini rumput yang bergoyang tanpa kena angin. Yang tidak jadi, belum jadi ditanya oleh Ebit. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Baru ngomong, belum ada. Abah sudah kirim SMS sama Ebit. Berita gembira dari rumput yang bergoyang tanpa kena angin. Dan menjawab tanpa ditanya. Yang dimaksud perjalanan ini apa maksudnya? Dengan jawab. Perjalanan ini maksudnya kaki. Kalau tidak ada kaki, tidak akan ada. Kalau tangan, pekerjaan ini. Kalau mulut, perkataan ini. Kalau hidung, pencuma ini. Kalau mata, kalau kuping, ketamat tinggal lagu. Makanya di surat Asy-Syu'ara, para pencipta lagu dan penyanyi itu penghayal, diikuti oleh orang sesat, kecuali pencipta lagu Indonesia Raya. Walaupun menghayal tapi manfaat untuk kita. Maka suka nanya apa? Di sanalah aku berdiri. Jadi dia menciptakan lagu di mana? Di mana? Diterangkan ke bangsa teh apalun gitu dengar arti. Di sanalah aku berdiri. Yang menciptakan lagu di mana? Makanya kita sekarang ada di tempat yang paling suci di Indonesia. Alhamdulilladzi faddalana katsir. Paling suci di Indonesia. Menurut berita sudah ada 5 juta orang bangsa Indonesia yang telah daftar ingin ke tanah suci. Katanya sudah lebih 5 juta orang yang sudah daftar untuk pergi ke tanah kan tidak tahu kemana, ke Mekah. Abah mohon doanya, saya ada panggilan dari tanah suci. Dari mana? Dari mana? Demi Allah datang ke Abah orang, Abah mohon doanya ada panggilan dari tanah suci. Dari mana? Enggak jawab. Dari mana? Mau Mekah. Kalau Indonesia jawab, mau sebut tanah kotor, angkat kaki dari sini. Tanah suci Mekah. Hei, Abah bikin status Dajjal membabi buta. Kenapa? Di Mekah itu Bismillahirrahmanirrahim sudah tidak ada, masih ada di Istiqlal. Empat 400 tahun ke belakang tanah suci. Setelah manusianya pulang, Syekh Ahmad Khatib sama Abdul Ghaffar udah bukan tanah suci lagi. Kenapa? Tidak ada orangnya yang ngurus, yang membersihkan, yang merawat. Istilah ke 34. Orang Indonesia, orang Sambas, itulah manusia penguat arkan. Dibaca tadi, ya imamal muttaqin, wa ya safatal abidin, wa ya qawiyal arkan. Sudah arkan apa? Gak ada yang tahu, gak ada yang kasih tahu. Arkan saja. Pak Arkan mana Pak Arkan? Bukan Pak Arkan, 4 rukun. Rukun Hajar Aswad, rukun Irak, rukun Sam, rukun Raman. Inilah silsilah atau pintu ke-34. Itu manusia penguat arkan ini. Pintu ke-30. Pintu 1. Sayyidina Ali pintu 1. Kenapa tidak Abu Bakar, Umar, Utsman? Kenapa Sayyidina Ali? Tidak Abu Bakar, mertuanya malah
Tidak KKN Nabi. Paling banyak sedekahnya sama Nabi, mengerahkan hartanya semua. Tapi tidak dipilih jadi pintu. Seandainya ada Nabi setelah aku, kamu Ali. Seandainya ada Nabi setelah aku, kamu Ali. La nabiyya ba'di. Tidak ada Nabi setelah aku. Anak Madinatul ini, wa Ali babu. Aku kota ilmu, Ali pintunya. Ali, Ali, minni bimanzilatil ra'si min badani. Ali dariku, kepala dari badan. Jadi kalau tidak ada Ali, tidak kepala. Itu sabda kangjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Ali ma'al Quran. Al-Quran ma'ali. Lanjab tariko. Ali sama Quran, dan Quran selalu sama Ali. Tidak bisa. Itulah makanya Rasulullah milih Ali. Pintu pertama. Setelah aku pulang, tidak ada Nabi setelah aku. Ada pintu. Pintu apa? Kalau pintu untuk apa? Ini tadi Istiqlal tidak pakai pintu katanya. Ya? Ya tidak ada daun pintunya. Menjelang manakib ke Istiqlal apa? Pintu dibuka. Daun pintu dibuka. Demi Allah, daun pintu dibuka. Maksudnya ingin terbuka. Makanya hari ini hari akhir. Yaumul hisab, hari perhitungan. Hitung apa? Ini kita di tempat suci. Penyakit taun tadi. Dulu zaman Tuhan saya penyakit taun. Sekarang penyakit taunnya apa? Partai. Penyakit taunnya itu partai. Itu penyakit taun. Jutaan. Yang mati. Yang jadi korban. Partai. Ada maklumat yang ada di bulunya partai, apalagi sampai di kulitnya, di tulang, di sum, di daging, jangan masuk masjid. Karena masjid tempat suci. Dekat pun jangan ke masjid. Orang partai itu najis lebih daripada najis anjing dan babi. Tahun zaman Tuhan saya mah. Itu. Tidak ada obatnya. Kecuali bunuh diri supaya langsung ke neraka. Dengarkan, mudah-mudahan sampai ke negara ini. Kirimkan ke negara. Karena Abah memegang amanat sudah 54 tahun. Memegang amanat titipan sudah 54 tahun. Hitung, berarti tahun berapa? Tahun 70. Catat, selama partai banyak, negara akan semakin semrawut. Bukan menuju Indonesia emas, Indonesia cemas. Kalau sudah tinggal 2, negara maju dan sejahtera. Selama partai banyak, coba, negara akan semakin semrawut. Kalau sudah tinggal 2, negara maju dan sejahtera. Sekarang baru Indonesia maju. Nusantara baru Indonesia. Kalau kita beli mobil, bisa maju, nggak bisa berhenti. Maju terus. Long remnya. Itu gagasan komunis itu. Kata maju itu. Dari mulut komunis. Catat. Kalau dari Pancasila mah, maju dan sejahtera. Atau maju dan sampai tujuan. Maju dan sukses.
hati-hati. Maka zaman Nabi sudah ngajak pulang. Raja'na minal jihadil asghar. Sekarang kita sudah pulang dari perang paling kecil ila jihadil akbar, menuju jihad paling besar. Sekarang jihadul akbar. Sekarang waktunya jihadul, perang terbesar. Bukan perang otot, perang otak. Perang otot sudah diharamkan oleh agama. Makanya Allah tidak mendoakan sama Palestina. Haram mendoakannya. Dosa besar. Kenapa? Kenapa? Tidak tumut kepada Rasulullah. Nembak duluan. Orang Islam tidak boleh nembak duluan. Kalau ditembak, jangan mundur. Itu Islam. Roja'na, kita semua telah pulang mina jihadil asghar. Kita sekarang sudah pulang dari perang paling kecil ila jihadil akbar, menuju perang terbesar. Jihadun nafsi yang tadi disebut-sebut di Fadhul Zuhur. Perangan nafsu. Partai sekarang lawannya kita. Alhamdulillah di faddalana lakatin. Kalau dalam pewayangan sekarang perang Bratayuda. Perang saudara, dulu dijajah oleh Belanda, kita sendiri, orang kita sendiri. Makanya ini kita senjatanya dipakaikan, jangan hilang kecuali dengan kepalanya. Itu apa? Pakai ini, Umi sholat lupa tidak pakai kupluk, balik lagi, tidak sah sholatnya. Kalau lagi perang, teman kita menanggalkan senjata, tembak langsung. Perang itu perang saudara, perang paling bahaya, perang melawan partai, kata PAR, kata yang paling jelek, suara partai, suara paling jelek, kaki partai, kaki paling jelek, tangan nulis partai, tangan paling jelek, apalagi dengan uangnya. Sekarang anak masih suci diracun dengan makanan gratis 7.500. Uang dari mana itu? Jangan enak anak kita diracun. Uang partai jureg. Santri dipanggil para santri dipanggil, taunya santri kere. Tidak, sekarang mah tidak kere. Hari rangkil garinding sekere. Tongkat nage buatan Amerika. Demi Allah tidak akan ada dua tongkat ini. Buatan Amerika tahun 90 dari Jeddah. Etalase di Jeddah. Etalase Cenderamata. Ada ini. Ibu Gawas beli 100 real tahun 90. Semen batu hanya 5.000. Ini 100 real. Sekarang semen batu berapa? 55.000. Dari Jeddah. Pas diukur 111. Kenapa 111? Satu. Kenapa? Satu. PPKN 1, PPKN 2, PPKN 3. 36, 37, 38. Berapa? 111. Jangan dikira-kira. Pas. Alhamdulillah. Makanya Abah menjelang pengajian di Istiqlal perintahkan bikin tongkat. Bukan bergaya. Selama hidup Abah belum pernah dengar dalam cerita Isra Mi'raj Nabi bawa tongkat. Tidak pernah Abah. Sudah 83 tahun, besok 83. Ketika sampai langit ke-6, siapa? Nabi Musa.
Kata Nabi Musa sama Jibril, siapa ini? Muhammad. Oh ini orangnya. Kata Nabi Musa, oh ini orangnya yang mengatakan ulama umatku setaraf nabi Bani Israel. Jadi Nabi Musa kurang enak didengar karena orang Bani Israel. Ngerti nggak? Nabi Musa kesinggung. Oh ini orangnya yang mengatakan ulama umatku setaraf nabi Bani Israel. Iya. Coba tampilkan seorang ulama dari ulama umatmu yang setaraf nabi Bani Israel. Allah menghadirkan Imam Al-Ghazali As-Sufi. Ini tadi kata profesor, Sufi. Bukan ahli tafsir, ahli hadis, ahli qiraat, ahli kitab, fikih, hadis. Bukan. Bahasa. Tadi yang ditampilkan ahli tasawuf, Imam Al-Ghazali. Sabda Nabi Musa, siapa namamu? Nama aku Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Panjang-panjang jawab, aku nanya namamu. Tidak tanya nama bapakmu, kakekmu, buyutmu. Kata siapa? Imam Ghazali. Dupi pangersa. Kalau engkau ditanya ketika di Gunung Turisina, si Umar baca Ki Umar, wa matilka biyaminika qala ya asaya atawakau wa ahusyu wariya fi ma'alibuh. Kata Imam Ghazali, menurut saya tidak perlu jawab, yang nama Allah masa Allah tidak tahu? Nabi Muhammad ternyata pegang tongkat. Punten. Kata Nabi Muhammad, eta Rasul dulu. Dicolek antara dua belikat Imam Ghazali, dicolek dengan tongkat Kangjeng Nabi Muhammad. Eta teh Rasul dulu. Itu lahir Imam Ghazali, bekas tongkat Nabi ada bekas. Alhamdulilladzi faddalana. Jadi kita tampil Istiqlal ini ketika tampil di langit ke-6 dulu. Makanya Abah bikin tongkat. Mana coba? Tongkat ini tongkat apa? Nah, ini tongkat. Apa namanya? Coba mana yang di belakang tongkatnya? Tongkat aslinya di tangan Kangjeng Nabi Muhammad waktu Isra di langit. Ini namanya tongkat apa? Dibuat dari hoe bahasa Sunda, bahasa Indonesia rotan, dijumpakan jadi hoe rotan. Jadi kita kenapa di dunia Bapak Guru mengajarkan ngitung satu dulu? Supaya anak pertama mengenal yang satu. Kenapa kalau huruf hijaiyah diawali alif? Awaludin ma'rifatullah. Supaya mengenal yang satu. Dan inilah angka satu. Jadi kemana-mana kita bersama sudah punya isinya yang satu lagi. Tangan juga punya pegangan yang satu. Makanya Abah suruh Dr. Suhud baca surat Al-Baqarah 238. Karena belum tersentuh oleh seluruh ulama di dunia, belum tersentuh itu. Kalau cerita Isra Mi'raj. Itu hasil Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad. Surat Al-Baqarah 238. Dua salat. Satu salat raga, dua salat nyawa. Salat raga menghadapnya ke kiblat, semua sedunia menghadap ke Ka'bah. Keempat rukun itu tadi. Rukun Hajar Aswad,
Irak, Syam, Yaman. Semua. Kalau tidak sah sholatnya. Bukan Tuhan itu. Bukan. Batu, tembok, dibungkus kain hitam. Bukan Tuhan, bukan. Namanya tawasul wajib. Tidak sah sholatnya kalau tidak marah itu. Tapi bukan nyembah ke situ. Falyabudu robba hadal. Kedua, kita mesti punya kiblat. Kiblat nyawa. Kiblat. Kiblat ini. Ya muayyad ya mumajjad ya qiblataini ya habiballah. Dua kiblat apa? Kiblat raga ke Mekah, kiblat nyawa kemana saja menghadap kepada yang segala-galanya. Apanya? Hatinya. Kiblat kita dibawa kemana-mana. Alhamdulillah faddalana. Walaupun lagi dan di kamar kecil tidak boleh astagfirullah, lihat Allahu Akbar, berosot alhamdulillah. Jangan itu. Begitu jongkok di kloset langsung tutup mulut, tekuk lidah, gigitkan usi, tak usah tahan napas, hidupkan. Ini sudah tidak ada di Mekah, di Haram. Ahmad Rotib masih ada, masih kesucian Ka'bah masih terpelihara. Sejak tahun 90 Abah ke Mekah. Tawaf gemuruh, sa'i gemuruh, di Arfah paridato gemuruh, foto-foto duduk di atas unta. Itu bid'ah dolalah, itu dajjal membabi. Makanya Abah bikin status begitu pulang Eropa, berapa hari dan 13 hari umroh Eropa. Kan orang umroh ke Mekah, Madinah, Abah maka Eropa. Mana kia di Vatikan. Nanti akan ada orang Vatikan kan ke sini sana. Tanggal berapa den? Tanggal 5. Abah sudah 3 kali manakib mendapatkan penyelundup, tapi tidak tertangkap oleh mereka. Di Vatikan, umroh ke Vatikan, orang ke masjid, ke gereja, foto-foto di depan gereja, pulang di Vatikan, dari Vatikan. Abah pun status 1 triliun kali ke Mekah belum tentu jadi haji. Catat, 1 triliun kali ke Mekah belum tentu jadi haji. Talqin haji jadi. Alhamdulillah faddalana ala katsirin min ibad. Sejak 400 tahun yang lalu sampai hari ini Ka'bah tidak akan bisa menghajikan. Karena bukan Ka'bahnya, orang yang ngurus Ka'bah dulu Khatib Sambas dan seterusnya, Sayyidina Ali, Rasulullah. Sekarang penguat Ka'bah itu ini orangnya. Alhamdulillah, ini orangnya. Ya qawiyal arkan, hai penguat 4 rukun. Ini orangnya. Alhamdulillah. Menyesal, keluar, silahkan. Karena Abah wajib dibuka sekarang, Prof. Gitu. Kalau tidak, Abah sudah bikin kuburan, jadi sudah senang. Karena semua tidak akan mati lagi. Alhamdulillah, illadzi faddala ala katsirin min ibadihi. Nanti 5 hari lagi, tanggal 5, 6 hari lagi, terbukalah untuk para pengidap penyakit taun atau umat Islam yang baru Islam menjadi KTP. Akan datang juru selamat dari Vatikan. Yang tidak boleh di Indonesia tidak beragama, wajib beragama. Yang tadi nanti kembalinya ke sana, ke yang Abah katakan, selama partai banyak, negara akan semakin semerawut. Kalau sudah tinggal 2, negara maju dan sejahtera. Kata Abah di hati demi Allah, bukan di mulut. Apa yang 2 itu?
suatu suara agama, dua suara untuk demokrasi itu, untuk musyawarah itu, untuk politik itu, untuk partai, juri gitu mah najis. Makanya kalau umat Islam atau bangsa Indonesia yang sesat dari jalan yang lurus, sesat meninggalkan Shiratal Mustaqim, bangsa Indonesia apa coba? Shiratal Mustaqim bangsa Indonesia apa? Panca. Baru dengar ya? Ihdinas Shiratal Mustaqim. Apa itu? Pancasila. Karena sudah lari dari Pancasila. Sila pertama. Siapa itu? La ilaha. Siapa la ilaha illallah itu? Allah. La ilaha illallah, rumput yang dikunyah, kalimah Allah yang diminum. Cung yang suka mengunyah air. Imam suka mengunyah air. Suka. Sinting. Air mandi. Gitu. Kiblat. La ilaha illallah. Kibar bendera Islam. La ilaha illallah. Kibar bendera iman. La ilaha illallah. Kibar bendera ihsan. La ilaha illallah. Kibar bendera itu. Jadi negara kibar bendera hanya setahun sekali, Agustus saja. Ramadan tidak diperingati. Katanya mayoritas umat Islam. Kenapa tahun Islam tidak diperingati? Bulan Islam hari, kenapa? Ada apa nih di negara ini? Mau dibawa kemana negara ini? Kenapa Ramadan tidak diperingati? Cinta kesucian jiwa sudah perdana tahun lalu. Alhamdulillah, nanti kedua tahun depan, Ramadan depan. Mudah-mudahan lebih banyak dari ini. Kita kibar bendera di Tugu Proklamasi, bukan di Istana Juring. Syukuran proklamasi di Tugu. Itu supaya disaksi dengan dua patung proklamator, dan teks proklamasinya tinggal baca, tuh usah baca HP, tinggal begini. Wajibnya di situ, syukur itu wajib. Tidak karena orang mengatakan syukur sunat, wajib syukur itu. Tapi ditunggu, mesti di situ dua kali, di situ ditunggu proklamasi. Lain kalau Dajjal mah ibu kotanya saja mau dipindahkan. Kalau bukan Dajjal, kalau bukan Dajjal itu haram memindahkan ibu kota, haram memindahkan ibu kota. Semua negara tidak perlu tepuk tangan, tidak perlu tepuk tangan. Jadi tukang huut tepuk tangan, untung rugi. Lokal yang akan memindahkan ibu kota mah orang edan kurang setan. Kenapa? Sudah lari dari Pancasila. Pancasila menetapkan ibu kota di situ. Merdekanya saja kehendak siapa? Berkat rahmat Allah. Punten rahmatnya. Profesor punten. Bukan berkat rahmat bukan. Berkat rahmat Allah. Jadi yang menetapkan ibu kota itu siapa? Allah. Maka dijadikan sila pertama gitu, di situ jangan dipindahkan. Makanya jangan terlalu banyak ibu bapak-bapak teh, supaya tidak pindah-pindah. Bukan nyindir, bukan nyindir profesor, bukan nyindir dokter Irfan Jindi. Ibu senangnya kalau banyak ibu ya. Bu, yang tidak boleh itu cerai. Kalau nama Ahmad Sunnah Rasul, setuju? Ibu-ibu, itulah abah mah sudah pakai otak. Sekali nikah 4 abah mah. Sok. 1 kali nikah 4, tidak akan bisa membatasi apapun. Karena orangnya
Satu. Mana orangnya? Mana? Berdiri. Tak, eta empat. Kaedanan ku aki-aki ge. Itulah makanya yang bawa tongkat hanya bapak ke Istiqlal supaya itunya kayak tongkat gitu. Allah. 1 triliun kali ke Mekah belum tentu jadi haji. Talqin semua haji. Alhamdulillah haji. Sekali haji jadi. Itu. Jangan ke Mekah belum ditalqin. Jangan ke Mekah. Sebelum ke Mekah, sholat dulu dibetulin. Tadi menekankan profesor sholat. Kenapa? Kesukaan Kangjeng Nabi Muhammad turunnya kepada siapa? Kepada Imam Ali. Ali itu manusia paling serakah. Bakar kesukaannya 3, Umar 3, Utsman 3, Ali saya mah semua. Kata semua bukan punya kamu, saya semua. Kenapa? Dalam otak Ali sudah pasti ada lagi yang suka. Beres 3 orang, kata Ali, saya mah semua suka. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Rasulullah, aku juga punya kesukaan 3. Atib, wangi-wangian. Wanisa, istri. Waju'ilat qurratu aini fis shalah. Makanya, aduh kurang enak badan. Jangan ngomong, jangan dulu ingat dokter. Punten dokter, mana Pak dokter? Jangan dulu ingat dokter. Ingat dulu Allah yang ngasih kelainan. Wudu, tapi bala dikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai keluar keringat, sampai keluar, bukan karena panas, bukan. Sampai keluar keringat. Demi Allah pasti sembuh. Kenapa? Bukan obat. La ilaha illallah itu syifa. Surat Yunus ayat 57. Syifa, bukan obat, penyembuh. Makanya Allahu at-tabib. Dalam hadis hanya 2 kali Allahu at-tabib. Allah itu tabib. Apa? Dokter. Hakikat penyembuh. Kalimatnya la ilaha illallah. Makanya kita berbahagia sudah jadi ahlinya. Ahli la ilaha illallah. Semoga Allah berkahi semuanya. Segalanya selamanya. Makanya sebelumnya Abah pengen supaya bangsa Indonesia tahu suci, tahu tanah suci. Pengen anak-anak Abah sekarang berdiri dulu untuk menyanyikan tanah suci Indonesia. Gak usah berdiri bapak-bapakmu, biar anak aja. Karena pakaian ini belum ada di nasional, belum pakai. Masih putih-putih dan upahnya hitam. Oh. Nggak usah pakai musik. Tiga-tiganya. Ya tanah air, tanah tumpah darah. Aku berdiri dan pandu. Ya kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya tanah yang mulia, tanah kita yang kita berada lama-lama. Ya tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya tanah yang suci, aku berdiri jaga ibu. Ya tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Nanti terima gaji. Jadi Indonesia tanah suci. Kita sucikan lagi Mekah. Dengan syarat semua yang sudah Islamnya KTP cepat-cepat masuk. Karena sama Islam itu baju masuk. Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis. Kalau tidak mau nanti akan ada juru selamat dari Vatikan. Pilih asal jangan tidak beragama. Kalau tidak mau masuk, kalau mau masuk Islam talqin. Makanya ini para petani pohon anti gempa hadirkan semua untuk semua daerah. Pokoknya kita punya kewajiban. Jangan Islam KTP. Kalau Islam KTP sama dengan Yahudi, Nasrani, Majusi. Islam ibu bapaknya. Naudzubillah. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.